Penjualan ansuran. Penjualan ansuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap, yaitu pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli. Penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali ansuran. Untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan ansuran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjual yang belum dibayar kepada si penjual. Ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, terus sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru terus penyerahan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan. 4. Beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran ansuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. 1. Besarnya pembayaran pertama yang harus cukup untuk menutupi semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Kedua, jangka waktu pembayaran di antara ansuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama, kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. 3. Besarnya pembayaran ansuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada di selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran ansuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan ansuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan ansuran ada 2 cara, yaitu 1. Laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Penjualan ansuran untuk barang-barang tak bergerak. Di dalam metode ansuran seperti tersebut dalam nomor 3 atas perbedaan antara harga penjualan dalam kontrak dengan harga pokok dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasikan. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah ansuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum terdapat pada contoh berikut, yaitu pada PT yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual sebuah rumah kepada Tuan Hartono dengan harga 250 juta. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Sentana sebesar 1.500.000. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran, adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama sebesar 500.000. Untuk menjamin keamanan pemilikan rumah tersebut, PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar 2 juta. Akte hipotek tanda-tanda pada tanggal 1 September 1880 dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap 1/2 tahun. 200 bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah 50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Ansuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Adapun
yang perlu untuk mencatat transaksi-transaksi. Untuk menjamin keamanan pemilik rumah tersebut, PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar 2 juta. Akte hipotek ditandani pada tanggal 1 September 1980, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap 1/2 bulan tahun 200.000. Bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyediakan akte hipotek sejumlah 50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Jurnal-jurnal yang perlu dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut pada tahun 1980 dan 1981 dalam buku-buku PT Sentana. Menurut kedua metode tersebut di atas adalah sebagai berikut. Apabila pembayaran angsuran hipotek dari Tuan Hartono dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atau transaksi penjualan angsuran tidak berakibat perbedaan pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya. Akan tetapi, laba rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode ini akan tetap berbeda. Apabila laba diakui dalam periode di mana penjualan itu terjadi, maka atas transaksi penjualan rumah itu PT Sentana akan melaporkan labanya sebesar 950.000 dari 1 juta kurang 50.000 dalam tahun buku 980, dan oleh karenanya tidak ada pengakuan laba untuk masa 5 tahun kemudian saat berakhirnya transaksi tersebut. Di lain pihak, menurut metode angsuran, laba penjualan rumah sebesar 950 akan dianggap direalisasikan sebesar 150 dari 200 dikurang 50.000 pada tahun 1980 dan 800.000 sisanya akan diakui dalam masa 5 tahun kemudian sesuai dengan jangka waktu penyelesaian transaksi masing-masing sebesar 160.000 setiap tahun. Pembatalan kontrak di kemudian hari sebelum kewajiban-kewajiban pembelian diselesaikan biasanya diikuti dengan kembali barang-barang atau penjual, tergantung dari perlakuan terhadap laba transaksi penjual angsuran tersebut. Apabila kontrak dibatalkan, berarti tidak seluruh laba yang diperhitungkan dapat direalisasikan. Di samping itu, juga harus diperhitungkan menurunnya harga barang yang bersangkutan, karena dengan demikian barang hanya dapat dalam bentuk barang bekas pakai. Apabila dari contoh tersebut di atas Tuan Hartono tidak dapat memenuhi kewajiban pada tanggal 1 Maret 1982, maka PT Sentana akan menarik kembali saldo hipoteknya sebesar 1.600.000 dan memiliki kembali rumah. Sedangkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tuan Hartono sebesar 900 tidak dapat ditarik kembali dan tetap menjadi haknya PT Sentana. Penilaian kembali atas rumah tersebut pada tanggal 1 Maret 1982 adalah sebesar 1.200.000. Dengan demikian, pencatatan pada masing-masing metode akan terlibat sebagai berikut dalam jurnal berikut ini. Dalam hal ini perlu kiranya diingat bahwa bunga hipotek yang akan diterima pada akhir 1981 sebesar 64.000 harus dicatat sebagai kerugian, sebab pada tahun 1982 maka sama sekali tidak bisa diterima. Dengan demikian, maka laba tahun 1981 harus dikoreksi kembali. Laba atau rugi pemilikan kembali pada masing-masing metode tersebut di atas dapat dibuktikan dengan perhitungan sebagai berikut. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang
dengan perjanjian angsuran. Pada dasarnya lama dengan cara-cara yang berlaku bagian harta tetap. Barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan perlu untuk membedakan antara penjual reguler dan penjual angsuran. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran.